Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya awali dengan pantun dulu ya. Kain dijual panjang sekilan, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin dalam acara Webinar Nasional Riset Group Ilmu Komputer tahun 2022. Saya In Saprina akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi, dan sekaligus membuka acara webinar nasional kita pada hari ini, yang terhormat Bapak Dr. Edi Suryanegara MKom. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan waktu untuk kita semua pada pagi hari yang sangat berbahagia dan cerah ini. Semangat untuk melakukan sebuah proses ya di dalam mengembangkan keilmuan, mengembangkan kompetensi akademik baik bagi seluruh dosen, mahasiswa yang hadir di acara webinar nasional ini menjadi satu semangat penting untuk kita sama-sama bahwa eksistensi kita sebagai dosen bisa terus dilakukan atas panggung, atas fasilitas yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Mudah-mudahan ini menjadi satu panggung, mudah-mudahan ini satu pembicaraan yang nantinya menginspirasi, menginisiasi kita semua yang hadir untuk terus berinovasi dan melakukan riset. Pertama sekali yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Dr. Tata Sutabri, Bapak Ibu Ketua Program Studi, baik Sekretaris Program Studi dan seluruh jajaran yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Pertama sekali saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi inisiasi yang sudah
dilakukan oleh Fakultas Ilmu Komputer melalui riset group yang sudah dibentuk. Ini menjadi bentuk eksistensi Fakultas Ilmu Komputer di dalam menjawab, di dalam melaksanakan target-target, tujuan, visi misi Universitas Bina Dharma. Tentu saja apresiasi ini juga saya sampaikan kepada seluruh dosen, seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, dan seluruh yang hadir di dalam ruangan virtual ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi satu momentum bahwasanya peningkatan keilmuan, peningkatan kompetensi itu sangat penting untuk kita lakukan. Ya, tema yang sangat menarik adalah membangun bisnis wirausaha di dunia metaverse. Tentu ke depan Bapak Ibu, teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa juga sudah melihat arah perkembangan dari digital transformasi sudah masuk kepada satu era yang namanya metaverse. Tentu ini harus kita sikapi secara bersama-sama. Mudah-mudahan pembicaraan ini, diskusi ini nanti menjadikan fondasi atau basis pengetahuan kita bagaimana kita siap untuk memasuki era bisnis metaverse ini. Nanti pembicara yang sangat berkompeten, ya Pak Dr. Tata akan memberikan gambaran dan memberikan panduan bagaimana kita bisa ikut menjadi kreator. Saya selalu katakan kita harus menjadi kreator di dalam transformasi digital ini. Tidak hanya sebagai penonton. Nah, ini catatan penting sehingga bagaimana kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan terhadap era bisnis metaverse ini menjadi penting untuk kita ketahui. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi Research Group Ilmu Komputer yang sudah mulai eksis dan mulai memberikan berbagai macam ya keilmuan dari berbagai bidang. Ini sangat saya apresiasi. Mudah-mudahan forum ini, grup ini membawa kita menjadi dosen, membawa kita menjadi mahasiswa yang memiliki tingkat riset dan inovasi yang cukup memadai untuk modal kita nantinya. Tentu saya berharap juga eksistensi riset group ini berjalan sehingga adik-adik mahasiswa juga sudah mulai diarahkan ya nantinya mau riset apa, mau topik penelitian apa dan seterusnya, itu adik-adik mahasiswa tinggal cari di riset group ilmu komputer. Ya tentu ini akan membantu kalian untuk bisa menyelesaikan studi ya khususnya studi-studi yang ada di ilmu komputer secara tepat waktu. Saya yakin banyak sekali ilmu nanti yang akan disampaikan, tetapi dalam forum ini juga saya ingin sedikit menyampaikan informasi kepada kita semua. Yang pertama, saya juga barusan saja mengadakan rapat rektorat ya dengan rektor. Tentu saya ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman Ilkom bahwa kita di-challenge untuk bisa punya kelas metaverse. Ya tentu Pak Dr. Tata sebagai dekan nanti akan mengarahkan ini bagaimana challenging dari rektor untuk membangun kelas metaverse ini bisa kita inisiasi. Kemudian yang kedua, saya juga sudah diskusi dengan Pak Tata, dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan atau mendapatkan arahan ya dari satu pembicara internasional. Saya sudah hubungi beliau, Mas Agama, namanya itu Mas Agama, sebentar saya cek. Mas Agama Kamaga namanya. Dia adalah salah satu dosen dari Jepang dan pasti berbahasa Indonesia karena lama di BINUS. Jadi nanti ada satu momen juga kita akan memperkuat diskusi ini dengan menghadirkan beliau untuk memberikan sharing juga kepada kita. Mudah-mudahan momentum ini menjadi momentum semangat ya kebangkitan riset dan inovasi di Universitas Bina Dharma, sehingga saya berharap juga akan memperjuangkan ya berbagai fasilitas-fasilitas pendukung yang harus kita siapkan untuk masuk ke dalam riset yang seperti ini. Tentu di sini juga ya ada Asosiat Profesor Leon Abdillah sebagai salah satu
eh, perwakilan kita dari DRPM sebagai salah satu koordinator pusat kajian riset ICT. Mudah-mudahan nanti beliau juga bisa mendampingi bagaimana eksistensi dan kontinuitas daripada siklus atau atmosfer riset inovasi ini ada di Ilkom. Saya berharap semua kita Bapak Ibu dosen menjadi bagian dari proses transformasi digital ini melalui berbagai platform, melalui berbagai media, ya salah satunya adalah Metaverse. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Saya sangat bersemangat sekali dan tadi saya sudah diingatkan oleh Pak Dekan, saya insya Allah pasti hadir gitu, dan sebelum jam 10 tadi saya sudah login di Zoom, dan karena ini adalah satu semangat yang ingin sama-sama kita hidupkan. Mudah-mudahan ini momentum yang sangat baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon kiranya Pak Tata, Pak Leon, dan seluruh peserta yang ada di sini bisa mengakomodir diskusi webinar nasional ini. Dengan mengucapkan bismillah, webinar nasional Grup Riset Ilmu Komputer dengan topik pada hari ini adalah terkait dengan bagaimana membangun bisnis di wirausaha dalam dunia metaverse. Secara resmi saya buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Surya Negara yang telah membuka kegiatan webinar nasional kita pada hari ini. Pandemi yang menyerang dunia telah merubah tatanan peradaban. Hal inilah yang mendorong terciptanya teknologi-teknologi virtual. Perkembangan dunia virtual belakangan ini menjadi pemicu hadirnya suatu konsep yang bernama metaverse. Salah satu faktor yang mempercepat hadirnya konsep metaverse yaitu mata uang kripto. Konsep metaverse inilah yang merambah ke segala lini kehidupan, antara lain bidang seni, bidang pendidikan, dan bidang bisnis. Untuk itulah kami menghadirkan webinar nasional bertemakan membangun bisnis wirausaha di dunia metaverse. Menghadirkan Bapak Dr. Tata Sutabri MMSI MKM sebagai speaker, dan pada hari ini dimoderatori oleh Bapak Esok Prof. Leon Andretti Afdillah. Lebih kurang 1 jam ke depan. Saya bacakan dulu secara singkat CV dari Bapak Leon Andretti Afdillah. Bapak Leon Andretti Afdillah ini adalah staf pengajar di Universitas Bina Dharma di Fakultas Ilmu Komputer. Bapak Leon ini adalah sebagai reviewer pendidikan tinggi, kemudian Coordinator of Research Center of ICT Innovation, Smart System, dan Data Science, kemudian asesor beban kerja dosen pada tahun 2022. Kemudian mendapatkan banyak sekali sertifikat, diantaranya adalah Digital Marketing BNSP, MIE Microsoft Innovative Educator, dan juga MTA atau Microsoft Technology Association. Banyak sekali penghargaannya, jadi saya bacakan saja secara singkat. Mendapatkan award The Second Best Oral Presenter yang diadakan di Conference on Basic Science di Ambon, kemudian mendapatkan piagam penghargaan dari L2 Dikti, The Best Computer Science Lecture, Excellent Paper, dan juga The Best Reference Sesindo, Surabaya. Langsung saja kita panggilkan moderator kita, Bapak Esok Prof. Leon Andretti Afdillah, untuk memandu acara inti kita pada hari ini. Kepada Pak Leon, disilakan. Terima kasih banyak Ibu Iin sudah diberikan space buat saya untuk memandu webinar nasional kali ini ya. Ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh grup research terutama Delmok dan juga Enterprise System di bawah
Fakultas Ilmu Komputer. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Dekan kita sendiri, Dr. Tata Sutabri, berkenan untuk memberikan materinya. Saat tadi Bu Iin sudah mulai minta pakai pantun ya. Ini untuk menghemat waktu saya juga belajar pantun ya. Pantun ini hasil karya dari Pujangga Bina Dharma, Ibu Eni ya. Jadi Bina Wah, Dharma selain mantap. IT dan internasional juga punya pujangga kita ya, Ibu Eni Hidayati. Katanya, matahari pagi cerah bersinar, sinarnya hangat di alam semesta. Cakep, Cakep. Selamat datang para cakep. peserta webinar. Semoga selalu sehat dan sejahtera. Amin. Amin. Oke. Amin. Lanjut lagi katanya ya. Adik kecil tersenyum lebar. Rambut berpita berwarna-warni. Peserta nampak sudah tak sabar membahas bisnis dan metaverse ini. Wah, mantap. Oke, izin Bapak Ibu, terutama pihak rektorat yang diwakili oleh Pak Edi ya, kemudian juga Bapak Ibu Dekan yang hadir, Kaprodi, teman-teman dosen yang saya sayangi, serta adik-adik yang saya cintai, bahkan ini ada beberapa dari luar Bina Dharma. Welcome to webinar nasional. Tema kita kali ini adalah membangun bisnis berusaha di Metaverse. Saya perkenalkan pembicara tunggal kita, sekaligus Dekan Universitas Bina Dharma. Beliau adalah Dr. Tata Sutabri. Saat ini selain dekan juga sebagai lektor kepala. Kemudian dia menamatkan pendidikan tertinggi Doktor Teknologi Informasi dari Gunadarma tahun 2017. Beliau berpengalaman sebagai wakil ketua di STIMIK Inti Indonesia, kemudian Direktur Sentra Edukasi Anak Bangsa, kemudian menjadi dekan di 3 institusi ya, tahun 2014 di Universitas Respati, kemudian 2018 sampai 2022 di MH Tamrin, dan sekarang dekan di Universitas Bina Dharma. Ini capaian beliau sudah banyak sekali, terutama yang paling mencolok itu adalah pada penerbitan buku ya. Jadi orang lebih banyak mengenal buku beliau daripada beliau sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Tata ya. Kemudian beliau juga banyak memiliki proyek-proyek, ini bagus sekali ya. Kemudian juga terlibat aktif pada kepemimpinan publik, baik di Aptikom maupun di Asosiasi Dosen Indonesia. Tanpa berbasa-basi lebih lanjut, mari kita sambut Dr. Tata Sutabri yang akan menyampaikan webinarnya. Pada Dr. Tata, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Leon Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta webinar nasional hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Edi Suryanegara, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen, khususnya Bapak Ibu dosen dari Fakultas Ilmu Komputer, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan pencerahan, dan Bapak Ibu peserta webinar yang mungkin ada dari luar Palembang atau mungkin dari luar institusi UBD yang saya hormati semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar nasional kali ini yang diprakarsai oleh Riset Group dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Ya, semoga kegiatan ini akan terus berkesinambungan untuk menggagas sebuah ide-ide baru yang kreatif gitu ya, sehingga kita bisa menciptakan satu environment akademik yang bagus. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share PowerPoint saya. Ya, sudah muncul Pak Leon? Iya, sudah muncul Pak. Sudah muncul ya, baik. Sebentar, saya punya waktu mungkin 45 menit ya tadi. Iya, boleh Pak. Baik. Jadi saya memulai mengenai metaverse. Jadi sebetulnya dunia metaverse ini the new reality world ya. Saya menyebutnya begitu. Ya mungkin ada istilah-istilah lain menurut pakar lain
atau menurut ahli yang lain, bahwa metaverse itu adalah sebuah ruang virtual yang didesain dari ruang yang sebenarnya gitu ya. Nah, apapun bentuk terminologinya, yang pasti harus bisa dipahami tentang metaverse ini. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya di dalam webinar ini bahwa kalau kita lihat mungkin metaverse ini merupakan dua gabungan dari teknologi yang mungkin kita sudah pahami semuanya ya, yaitu tentang augmented reality dan virtual reality. Jadi kalau augmented reality itu di sini saya sedikit mengulas di beberapa presentasi saya tentang metaverse, sudah sering saya kemukakan tentang dua teknologi ini. Mungkin karena ini skalanya nasional, jadi saya coba review ulang. Jadi augmented reality ini sebuah realitas yang ditambahkan Bapak Ibu ya, yang dilengkapi terus kemungkinan diperkaya juga dengan informasi digital. Jadi nanti suatu hari mimpi seorang teknokrat ya, itu bahwa HP kita nanti suatu hari mesin Google itu akan Mbah Google yang sering kita sebut-sebut itu suatu hari itu akan popularitasnya akan luntur juga ya. Jadi kalau selama ini saya mau mencari sesuatu yang saya nggak tahu ya, misalkan tentang bunga rafflesia gitu, apa itu, nah saya tinggal ketik aja bunga rafflesia di Google, nanti ada informasinya. Tapi suatu hari nanti HP kita tidak seperti itu lagi Bapak Ibu. Jadi nanti kita misalkan ketika saya berkunjung ke sebuah kebun gitu, di mana di situ ada bunga, ada kupu-kupu gitu ya. Saya nggak tahu jenisnya apa itu. Saya bisa langsung tempelkan atau saya scan objek yang ada di depan mata saya itu, entah bunga atau kupu-kupu itu, menggunakan handphone ya, seperti ini. Nanti di handphone itu langsung muncul informasi tentang objek yang saya scan itu. Nah, itulah yang disebut augmented reality. Jadi nanti HP yang kita gunakan itu seperti itu. Jadi udah nggak ketik lagi kupu-kupu apa ini ya di Google gitu, nggak perlu gitu. Nah, itu. Jadi atau kalau saya juga ke luar negeri atau ke Palembang, saya ada sebuah gedung tua gitu. Saya nggak tahu gedung apa. Saya tinggal scan gedung itu menggunakan HP ya. Nanti dari HP itu akan muncul semua informasi digital tentang objek yang kita scan itu. Nah, itu yang disebut augmented reality. Tapi kalau sudah ada apa? Oke. Kalau virtual reality, namanya juga virtual reality ya. Jadi artinya realitas yang ada di depan mata kita itu nanti akan divirtualkan gitu ya. Jadi kita seolah-olah melihat secara fisik ya, objek yang kita lihat di depan kita, tapi itu virtual gitu ya. Dan itu memang nggak bisa langsung dilihat oleh kasat mata. Jadi harus menggunakan satu alat ya, tools yang namanya kacamata Google atau ada yang menyebut Oculus gitu ya. Nah, itu kira-kira dua penggabungan dari teknologi ini, yaitulah menjadi sebuah metaverse gitu. Nah, ini next. Nah, dunia metaverse yang ada saat ini, Bapak Ibu, sudah ada saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa mau lihat metaverse, nah masuk aja nih. Ada aplikasinya namanya The Sandbox ya. Ini sebetulnya game ya. Atau ini juga menjadi satu aplikasi untuk mendesain sebuah diorama metaverse. Ya, diorama kota, diorama ruangan, apapun, taman misalkan. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi ini. Atau sekarang yang saat ini sedang berkembang, yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg, itu Facebook. Nanti Facebook itu nanti bukan Facebook lagi, berubah nanti namanya. Itu menjadi Horizon World gitu ya. Nah, ini juga sudah ada, tapi memang kita harus punya akun untuk bisa masuk ke dalam metaverse ini, ke dunia metaverse ini. Sama halnya kalau kita mau masuk ke Facebook,
atau ke media sosial kan kita harus punya akun ya. Nah, sehingga kita bisa ketemu dengan kolega kita, mahasiswa kita, mungkin atau saudara kita. Nah, kita bisa ngobrol via teks ya, melalui chat gitu. Nah, tapi suatu hari di Horizon World kita bisa ketemu tatap muka ya, melalui visualisasi sebuah avatar yang kita desain sendiri. Nah, sehingga kita bisa ngobrol seperti layaknya entah di kampus mungkin atau di kantor atau di ruang terbuka yang lainnya gitu ya. Nah, ini juga sudah dibuat juga namanya Decentraland ya, atau Roblox game ya. Nah, mungkin Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang suka main game Roblox gitu ya. Nah, itu kita bisa masuk ke dalam game ini menjadi satu karakter ya, di antara mereka ini bermain Roblox gitu ya. Nah, sebetulnya Zoom kita ini juga sebuah metaverse ya. Cuma kita visualisasinya masih dalam bentuk video, suara gitu. Nah, besok-besok kita bisa ngumpul di satu ruangan ya. Nah, yang nanti muncul adalah avatarnya. Kalau sekarang video kita yang muncul gitu ya. Nah, ini dunia metaverse. Jadi dibilang banyak orang belum pakai, ya mungkin karena belum mengadaptasi. Tapi kalau dibilang metaverse ini ada ya sekarang sudah ada sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana ini mau dimanfaatkan untuk kepentingan apa. Nah, sebentar. Tadi di sini kita akan membangun sebuah bisnis wirausaha. Jadi kalimat ini ya, kata kuncinya ini ya. Di mana ada dunia baru, di situ ada peluang baru. Nah, ini tagline untuk sebuah bisnis wirausaha gitu ya. Jadi satu dunia yang nantinya membuka peluang usaha bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini kan persoalannya siapa yang bisa cepat menyadari peluang tersebut gitu ya. Nah, kita kadang-kadang tadi kata Pak Edi, kalau kita nggak jadi kreator, kalau jadi follower aja ya kita nanti menyadarinya tuh biasanya orang sudah pakai semuanya ya, baru kita pakai gitu ya. Nah, sama seperti halnya situasi transformasi digital di tahun 2022 ini harusnya itu terjadi di tahun 2025. Tapi apa yang terjadi ternyata lebih cepat ya, dan sebagainya. Kita dipaksa untuk menggunakan Zoom. Padahal Zoom itu dari tahun 2012 itu saya udah pakai ya. Cuma orang tadi belum nyaman gitu ya. Masih nyamannya ketemu tatap muka gitu ya, berkumpul sambil ngopi dan seterusnya gitu. Nah, ternyata di era pandemi ini kita dipaksa untuk menggunakan Zoom. Akhirnya platform Zoom itu jadi booming ya secara bisnis gitu ya. Nah, begitu juga metaverse. Suatu hari ini orang melihatnya masih sebelah mata gitu ya. Nah, ketika nanti ada kepentingan di mana metaverse ini dipaksa kita untuk harus membuat avatar untuk bisa bertemu di dunia virtual, ya suatu hari nggak menutup kemungkinan metaverse juga bakal booming seperti Zoom gitu ya. Nah, ini ada 7 peluang bisnis Bapak Ibu di virtual metaverse ini. Jadi yang pertama ini ya ini menurut versi saya ya. Saya pertama jualan headset VR nih Bapak Ibu ya, atau kacamata. Headset VR itu adalah virtual reality. Kalau kacamata AR itu augmented reality ya. Di marketplace ini sudah banyak nih Bapak Ibu. Ya kebetulan saya juga ikut jualan gitu ya. Ya masih terbatas ya. Tapi ini buat mereka yang memang tadi menyadari ya, ini tadi ya, menyadari mengenai peluang teknologi ini gitu ya. Nah, ini yang pertama jualan headset dari VR ya. Ini harganya bervariasi Bapak Ibu. Ada yang cuma 139, tapi kalau ini nggak bisa tembus tembok nih Bu ya. Adik-adik. Ya, ini hanya cuma bisa melihat ini aja. Ada apa ya, sama lah kalau kita beli laptop itu ada spesifikasinya ya.
Nah, yang kedua, kita bisa menjual aset virtual dalam bentuk NFT. Non-NFT itu singkatan dari non-fungible token, ya. Nah, jadi non-fungible token ini bisa berupa sebuah aset digital, ya, yang mewakili objek dunia nyata. Apa, misalkan rumah, tanah, mobil, baju, foto, wah pokoknya apalah yang ada di dunia fana itu bisa kita apa namanya ya, bisa kita buat dalam sebuah aset digital, ya, yang nyata gitu ya. Jadi nanti ini memang mungkin nggak bisa menjelaskan apa tentang non fungible token atau metaverse yang lainnya. Ini karena ini webinar series, nanti akan saya jelaskan dalam seri-seri berikutnya, gitu ya. Nah, NFT ini bisa diperjualbelikan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa ke pengguna lainnya, ya. Atau juga ada NFT yang paling besar yang saat ini sudah ada di marketplace di Metaverse, namanya OpenSea. Ya, OpenSea ini adalah marketplace NFT di Metaverse, ya. Jadi kita bisa jualan di OpenSea ini sama seperti kayak di jualan apa ya? Misalkan di Tokopedia, di Shopee, atau di lainnya gitu ya. Nah, itu terus nanti harganya biasanya sudah ditentukan dalam bentuk token kripto. Token kripto itu maksudnya mata uang kripto, ya. Nah, mata uang kripto ini nanti mungkin perlu satu sesi webinar lagi nih ya, nggak akan dibahas satu ini nggak cukup waktunya. Nanti makanya sengaja Pak Leon dibikin series gitu ya. Ya, betul Pak. Jadi nanti kalau semuanya dijelaskan hari ini bisa stres nih takutnya ya. Nah, jadi adapun cara menjual rumahnya, ya. Jadi pertama kita membuat rumah virtualnya di Sandbox tadi, di aplikasi Sandbox. Kemudian menjualnya di OpenSea, ya. OpenSea itu ini namanya. Kayak kalau di toko apa marketplace sekarang kan apa? Tokopedia gitu ya. Atau Shopee atau Bukalapak gitu ya. Nah, jadi kita bisa menjual non-fungible token itu di OpenSea sini. Nah, nanti akan ada avatar-avatar yang masuk ke dalam marketplace ini, ya, untuk membeli Anda ya. Nah, ini pernah dengar ya, Gozali Everyday ya. Nah, Gozali Everyday ini ngetop nih ya. Nah, seorang mahasiswa semester 7 dari mungkin sekarang udah lulus kali. Nah, jadi kita bisa berjualan aset virtual. Nah, yang ketiga, yang berikutnya ini contoh juga, contoh aset virtual dalam bentuk digital, ya, yang disebut non-fungible token. Ini Syahrini pada bulan Desember 2021 itu pernah menjual ini hijab, ya, desain hijab di Metaverse, ya. Nah, jadi mungkin pernah dengar berita ini, ya. Syahrini Princess ya, Metaverse. Nah, ini ada salah satu contohnya. Jadi memang dia di sini juga nggak sendiri ya, ada tim yang memang membantu Syahrini untuk menjual desain hijabnya itu sebagai satu NFT di Metaverse, ya. Ternyata fantastis ya. Nah, ini mungkin ada satu videonya yang suaranya terdengar, Pak Leon? Ya, Dengar, Pak. dengar Pak. Ya. Jadi NFT hijab ini pertama di dunia ya. Ini dijual dalam mata uang kripto, ya. Dan yang terjual ini hampir 17.800 NFT yang membeli. Nah, ini diuangkan hasilnya segini, hampir lebih dari 5 miliar. Nah, apalagi Syahrini sebagai public figure ya, wah udah. Nggak usah hijabnya, kacamatanya juga dijual. Aku nggak kira-kira ya. Aku ya. Kalau beda kalau kacamata saya dijual nggak laku ya. Nah, ini satu contoh NFT. Nah, ini contoh yang ini. Jadi
aset digital itu kan macam-macam ya, nggak harus rumah, tanah gitu, mobil, tapi bisa juga berupa foto. Nah, kalau Syahrini tadi berupa hijab, ya. Nah, ini foto pernah dengar mungkin ya beritanya tentang Ghazali Everyday ini. Itu dia dari tahun 2017 sampai 2021, dia tiap hari selfie gitu ya. Selfie lagi makan, lagi bengong, lagi apa aja gitu ya. Nah, ternyata dia masukkan foto-foto selfie itu di OpenSea tadi, di NFT itu tadi, marketplace. Nah, ternyata ada yang beli gitu ya. Nah, ada sekitar 932 foto selfie-nya ya. Nah, dia jual dengan mata uang Ethereum, itu harganya ya kalau Ethereum sekitar 0,01 Ethereum itu harganya sekitar 45.000 ya. Nah, jadi dari koleksi itu banyak peminat yang ingin mengoleksi foto Ghazali ya, sehingga nilainya cukup fantastis ya. Jadi sampai 5 tahun ini 100 Ethereum ya, ya sekitar ini. Tapi nggak tahu kemarin tuh sudah diuangkan kurang lebih sekitar 300 juta katanya ya. Nah, saya nggak tahu mekanisme ininya. Nanti kita bisa hadirkan Every Ghazali ke UBD ya Pak Leon ya. Siap. Untuk cerita tentang Pengalaman, bagaimana ya. ya pengalaman beliau apa. Ya mungkin udah lulus nih anak mahasiswa ini karena udah semester 7 mungkin udah lulus kan. Ya. Oke, ini profil dari biodata namanya Sultan Gustav Al-Ghazali nama lengkapnya ya. Tapi di Metaverse dia pakai nama Ghazali Everyday. Ya. Nah, ini jadi orangnya kurus ya, mukanya ya imut-imut gitu. Ya. Nah, ini fotonya nih. Ada 900 lebih. Ya. Nah, jadi boleh aja nanti kalau Bu Iin atau Pak Leon mau selfie, kumpulin selfie-nya ya. Ternyata laku dijual ya. Oke, ini Ghazali Everyday. Nah, yang ketiga kita bisa ada 7 peluang bisnis di Metaverse ya. Nah, yang ketiga ini kita bisa membuat game di Metaverse ya. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang nggak bisa coding ya, jangan khawatir. Bisa bikin game di Metaverse ya. Nih pakai aplikasinya namanya Sandbox ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa mendesain sebuah game ya. Mungkin apa? Kalau di Roblox nih, game ini udah kayak open source ya. Seperti operating system Linux ya. Jadi kita bisa kita desain menurut ini kita ide kita, gagasan kita ya. Jadi siapapun bisa membuat game di Metaverse ini. Ya. Nah, ya mungkin nanti ada kalau nggak salah ada mata kuliah game ya. Nah, mungkin nanti mahasiswa SI nih yang hubungannya dengan multimedia. Oke, ini membuat game di dunia Metaverse karena sekarang bukan hanya Metaverse, HP juga semua isinya game ternyata ya, Pak Leon ya. Selain WA ya. Betul sekali. Modern game sekarang. Oke. Nah, yang keempat, bisnis di industri hiburan Metaverse. Nah, ini khususnya bagi event organizer ya, yang mungkin mau mengadakan sebuah konser musik gitu. Nah, bisa juga dibuat di dalam Metaverse ya. Atau juga film juga bisa. Ya. Nah, ini pernah ada Justin Bieber Metaverse ya, di mana dia mengadakan konser. Nah, di mana ini berbayar karena ketika kita masuk ke Justin Bieber Metaverse, kita harus punya akun dan kita harus berbayar gitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu pernah main game nih ya, Ready Player One ya. Nah, saya suka main game, jadi saya bisa menjadi salah satu karakter dari orang-orang yang main di film ini gitu ya. Ya, mungkin salah satu contoh ini saya tampilkan konser Ariel ya.
Ariel Noah di Metaverse. Lanjut. Kurang kedengaran, lanjut. Ya, ini pernah didesain dalam satu virtual studio yang diperkirakan sekitar 2 juta penonton. Nah, ini avatar sebetulnya. Nah, ini sponsornya ada. Ini Bemri Metaverse Studio. Nah, ini saya mau kasih lihat. Nah, ini Bemri Metaverse Studio. Jadi kita bisa masuk ke dalam Metaverse Studio ini, tapi berbayar untuk melihat konser. Ya. Kau dapat cerahkan aku, kau dapat buatku berseri. Kalau gini nggak ada potensi konflik ya kalau ini. Karena beberapa waktu di Jakarta itu konflik. Ribut. Jadi buka dulu topeng, buka dulu topeng. Ya, mungkin sekilas saja. Karena nanti kalau suka lagunya bisa di-download di MP3 gitu ya. Oke, berikutnya mengenai bisnis travel virtual di Metaverse juga ini menjadi peluang. Ya. Aktivitas bisnis ini cocok untuk mereka yang punya kemampuan membuat animasi 3D ya. Ya, jadi kita bisa membuat satu diorama kota-kota yang populer di luar negeri atau di Indonesia ya. Kita bisa foto, bisa desain diorama-diorama itu. Kita bisa jadikan satu metaverse, misalkan dalam satu link gitu, kota-kota dunia dalam metaverse misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti mau berkunjung ke kota-kota itu ya harus punya akun di metaverse itu dan berbayar gitu ya. Nah, jadi daripada kita harus ke Paris gitu, nah, sudut-sudut kota Paris sudah didesain dioramanya, kita avatar kita bisa masuk ke dalam diorama ini gitu ya. Nah, bahkan kita juga bisa sampai ke planet gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya foto-foto kita bisa desain animasi 3D-nya. Nah, bahkan di kampus kita juga bisa ya, sudut-sudut kampus kita bisa foto, bisa buat diorama ruangannya. Nah, kita bisa membuat satu nama misalkan Bina Dharma Metaverse gitu ya. Nah, jadi mahasiswa kita harus punya akun sehingga ketika dia masuk ke dalam Bina Dharma Metaverse itu akunnya itu sudah ada semua, dosen, karyawan, mahasiswa dan semuanya harus punya. Nah itu kira-kira terus di sini jadi cuan bisa didapat dari mereka yang melihat pengalaman di sana ya mereka harus membayar biaya tiket perjalanan tadi. Nah kira-kira begitu. Yang kelima, nah yang keenam bisnis marketing dan pemasaran produk di Metaverse ya. Jadi beberapa tahun lalu ini sudah banyak teknik pemasaran di Metaverse ya. Yang merevolusi dunia pemasaran ke arah lebih futuristik ya. Jadi contohnya begini, misalkan saya punya produk ya, skincare gitu, mereknya Revlon gitu ya. Jadi saya tulis di situ, saya bikin banner, beli 1 gratis 3. Nah, saya masuk ke Metaverse apa aja, misalkan tadi masuk ke Horizon Metaverse ya, milik FB. Nah, di mana di situ banyak orang berkumpul, ya banyak avatar-avatar yang berkumpul. Nah, sehingga saya bisa membawa banner itu masuk ke dalam Horizon World itu, ya.
Sehingga orang yang berkumpul di metaverse itu bisa melihat banner saya, ya. Nah, mungkin besok-besok juga kita nggak perlu pasang spanduk ya Pak Leon untuk Bina Dharma. Iya, betul. Karena kalau pasang spanduk di pinggir jalan, besok hilang sama Satpol PP ya, diambil. Nah, kita bisa bikin apa? Metaverse-nya pasang spanduknya di Iya, metaverse saja gitu virtual sehingga. spanduk. Ya. Sehingga avatar tadi ya ini saya ceritakan di sini banyak orang berkumpul di metaverse ya. Nah, sehingga banyak orang lihat, nah dari situlah letak promosinya. Bahkan Alfamart saja ini ke depan itu dia udah punya ini nih slogan the future of shopping ya. Jadi Alfamart nanti ada Alfamart Metaverse. Nah, nggak menutup kemungkinan ya. Jadi saya malas belanja ke Alfamart ya karena mungkin apa pandemi atau apa gitu atau yang lainnya. Nah, saya tinggal masuk ke Alfamart Metaverse, punya akun, saya tinggal pesan barang-barang apa yang mau saya beli. Nanti Alfamart tinggal antar ke rumah. Gitu kan? Nah, ini. Oke, yang berikutnya menjadi gamer ya, profesional di metaverse. Nah, sekarang ini sudah banyak beberapa festival itu ya, apa tuh e-sport ya, e-sport sehingga banyak ini para gamer pro yang pada akhirnya mereka nggak main di satu tempat lagi, tapi main gamenya di metaverse ya. Nah, sehingga mereka bisa ketemu. Nah, jadi kalau mau menjadi game, nggak apa-apa. Mungkin ini anak-anak muda kalau Bapak Ibu dosen nggak cocok kayaknya nih ya. Karena lagi main game tahu-tahu harus ngajar gitu ya. Nah ini lagi Mungkin main game. ngajar mata kuliah game, Pak. Oh iya bisa juga ya. Menyenangkan nih anak-anak nanti Iya, betul. seneng nih kalau main game apa sambil kuliah gitu kan. Mm-mm. Nah, karena memang kita harus menciptakan satu environment yang apa ya, yang beda gitu. Sehingga anak-anak dengan belajar itu juga dia fun gitu ya. Nah itu jadi ada 7 peluang untuk bisa mengembangkan sebuah bisnis wirausaha di metaverse gitu ya Bapak Ibu. Nah ini satu contoh corporate metaverse yang dalam apa ya, dalam arah ke depan ini beberapa tahun ke depan itu seperti Jaklingko juga nih, ini ya angkutan kota ya, Jaklingko ini. Jadi kita bisa membeli karcis di aplikasi yang sudah disiapkan di sini, ya. Terus juga McDonald juga nanti akan ada McDonald Metaverse, ya. Bahkan bank-bank bank-bank pemerintah, bank swasta itu juga nanti pelayanannya bisa melalui Metaverse, gitu ya. Nah, jadi kita nggak harus antri di bank untuk pelayanan customer service. Kita bisa masuk ke Mandiri Metaverse dengan satu akun yang kita miliki dan kita bisa bertransaksi semua pelayanan perbankan tadi. Ya, tadi ini Alfamart, mungkin Indomart nanti ada ya. Mungkin apa lagi Pak? Ada Mart apa lagi ya? Macam-macam, Pak. Transmart, Mart oh iya. Nah, jadi supermarket metaverse gitu ya. ya supermarket metaverse. Nah, ini juga ya ini ada satu provider ya, perusahaan namanya WIR ini yang mengembangkan, selalu diajak kerjasama untuk mengembangkan satu metaverse. Nah, ini mata uang kripto di dunia metaverse. Nah, mungkin nanti akan di seri berikutnya kalau kita akan bahas mengenai mata uang ini, berapa nilainya gitu ya. Nah, kalau kita nanti menjual sesuatu NFT tadi ya, non fungible token itu di OpenSea atau di marketplace NFT itu mata uangnya nih ya. Ya kalau misalkan banyak crazy rich yang kemarin bermunculan ya tapi itu jalannya kurang positif ya. Nah, tapi kalau ini mudah-mudahan ke depan kita bisa cepat menyadari situasi ini dan kita bisa menjadi pionir seperti Pak Edi bilang tadi ya, UBD menjadi pionir untuk bisa mengembangkan satu kampus metaverse.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua dari mahasiswa. Semoga memberikan pencerahan di awal webinar series kita hari ini, karena ini akan disajikan dalam seri-seri berikutnya. Ya, jika nanti berkenan, untuk bisa mengikuti seri-seri webinar berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Tata yang sudah berbagi Ya. pengetahuan kepada kita semua, terutama bagaimana berbisnis wirausaha UMKM barangkali ya melalui Metaverse. Tadi Ya. setidak-tidaknya ada 7 peluang bisnis di Metaverse, mulai dari NFT, game, gamer, entertainment, virtual travel, marketing, mungkin juga pendidikan Pak ya. Pendidikan bisa Pendidikan. masuk, Bisa. bisa masuk juga nanti ya. Betul. Seperti webinar kita ini kan sekarang kelihatannya berpeluang juga kalau kita buka misalnya di spasial, nanti kita tampilkan, nanti orang-orang bisa masuk dan melihat pembicara dan para peserta yang lain tidak sekaku ini dalam flat ya. Dalam flat kan Betul. kita akan melihat bentuk 3D-nya gitu ya. Bahkan game seperti game-game yang tadi disebutkan itu kita benar-benar melihat bagaimana objek 3D-nya itu aktif ya, walaupun Ya, mungkin betul. masih pengembangan-pengembangan. Baik Bapak Ibu, hadirin semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan, diperbolehkan, boleh langsung raise hand atau di chat box kita. Mahasiswa saya barangkali ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Megawati barangkali, Bu Megawati tertarik? Pokoknya ada kawan saya nih, Oke, kawan siap. terbaik, Bapak Sondang Sibuwea. Oke, silakan. Silakan Pak Selamat Sondang. pagi Pak Sondang. Selamat pagi Pak. Enggak, saya pendengar aja, saya kerabatnya Pak Oke, siap. Tata. Saya pendukungnya. Betul. Pak Tata ini bagus ya, progres terdepannya dia Oh, luar biasa, ikuti terus ya kemajuan-kemajuannya. Ah. Bapak Ibu dosen barangkali ada yang tertarik atau Bu Dr. Itria mau berbagi sedikit pengetahuan, Bu Dr. Itria dari psikologinya. Oh, lagi sibuk Bu Itria ya. Atau kalau itu boleh ditulis di chat mungkin. Boleh di-chat ya. Nanti kita khawatirnya mungkin ada masalah speakernya gitu. Betul. Tapi kalau boleh bertanya yang sederhana aja boleh nggak Pak ya? Silakan Pak Sondang, Oh, ya. silakan. Jadi ini memang Pak Tata, Ya, silakan Pak. ini apa namanya kan Metaverse ini termasuk teknologi generasi kelima ya. Ya. Silakan Pak. 4.0, 4.0 aja. Ya, sekarang udah belum. 5.0 ya. Ada 5 ya, kayaknya Metaverse ini masuk ke 5 nih. Ya, betul. Di mana segalanya semua sudah bisa dikatakan teknologinya dengan dunia maya. Kemudian yang mau saya tanya Pak, kira-kira dampak negatif positifnya apa Pak ya terhadap sosial budaya, ekonomi, hukum mengenai Metaverse ini Pak? Terima kasih. Ya. Oke, boleh dijawab langsung saja barangkali Pak Tata. Ya, baik. Terima kasih Pak Sondang. Jadi Baik, memang kalau dampak itu pasti ada ya. Memang teknologi ini kan bagaikan pisau bermata dua katanya ya. Ada sisi positif dan negatifnya. Ya memang ada beberapa, mungkin kalau positifnya ada pasti banyak lah ya. Kita teknologi itu kan mengusung 3 hal ya. 1, kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Ya, nah ketika teknologi sudah bisa mengadaptasi 3 hal itu, maka semua orang akan pakai gitu ya. Kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Nah, dan yang lain sebetulnya kalau dari sisi ekonominya ya transparansi dan efisiensi. Ya, jadi ada selain kenyamanan, kecepatan,
kemudahan gitu, juga efisiensi dan transparansi. Ya, di sisi negatifnya memang kita sudah bisa melihat lah ya, nggak usah metaverse ya, media sosial aja yang mungkin sudah kita coba adaptasi beberapa saat ini gitu ya, di Facebook, di Instagram atau TikTok dan yang lainnya, itu juga ada sisi negatifnya. Ya saya pernah begini, sisi negatifnya itu salah satunya adalah misalkan ya saya mau ketemu Pak Sondang gitu di metaverse ya. Terus kan ketemunya pasti yang muncul di visualisasi di metaverse itu adalah avatar kita, Pak. Ya, nah, ternyata akun saya diretas oleh seseorang, Mr. X gitu. Nah, ternyata avatar saya karena kita sama-sama kenal gitu ya. Saya udah tahu wajah Pak Tata seperti apa. Ternyata begitu diretas akunnya, itu avatarnya beda, Pak. Nah, sehingga ketika Pak Sondang ketemu saya misalkan bikin Tata Metaverse gitu ya. Nah, saya bilang Pak Sondang saya mau ketemu Bapak tapi di Metaverse gitu ya. Nah, jadi yang muncul avatar saya dan avatar Pak Sondang di dalam Tata Metaverse itu. Ternyata yang pas ketemu ini bukan Pak Tata, bukan Pak Tata yang saya kenal gitu ya. Orang lain gitu. Nah, biasanya ada tujuan tertentu gitu sehingga mengkamuflase avatar seseorang yang mana mungkin tujuannya bukan untuk hal yang baik gitu ya. Tujuannya untuk hal yang kurang baik gitu. Nah, jadi kita saat ini optimisme kita dalam mengadaptasi teknologi metaverse ini itu ya kita berpikir optimis, sisi positifnya. Ya kalaupun ada negatifnya itu karena mungkin ya banyak oknum-oknum yang mungkin sudah tahu tapi dia menyalahgunakan teknologi yang ada ini gitu. Ya saya yakin Bapak Ibu lebih cerdas lah ya ketika melihat situasi yang kurang baik gitu dalam mengadaptasi teknologi ini. Ya langsung aja dikonfirmasi karena memang kita ini banyak sekali didera oleh informasi yang hoax ya, yang nggak benar gitu. Nah sehingga kita perlu patut misalkan ini benar Pak Tata, nah mungkin diklarifikasi dulu. Nah khawatir akun saya di metaverse ya bisa saja diretas suatu hari nanti. Ya. Nah ini yang terutama hacker-hacker yang nakal gitu kan. Gitu mungkin Pak Sondang. Baik, Pak Tata, terima Nanti kasih. boleh aja nih ide Pak Sondang jadi satu trigger baru untuk judul webinar berikutnya. Oh iya, Kejahatan di dunia metaverse, Pak. betul, Iya, Pak. betul, Pak. Betul, itu perlu dibahas Itu. karena memang itu sangat complicated ya. Betul. Apalagi misalkan dampak-dampak negatifnya itu mengenai ke ekonomi, politik dan hukum. Betul. Andainya nanti digunakan metaverse ini dalam hal-hal yang untuk kayak pilkada atau apa. Jadi, mudah-mudahan dampak negatifnya bisa ditekan dan dibuat pagar-pagar hukumnya agar semuanya teknologi 5.0 ini dapat lancar lah ke depannya. Ya, betul, Terima Pak. kasih, Pak Tata. Ya, sama-sama Pak Sondang. Oke, terima kasih Pak Sondang. Mungkin rekan-rekan yang lain ada? Ini ada di chat di nih. chat box dari Pak Heri Suroyo ya. Saya izin bacakan. Saat ini nilai Ethereum sedang turun di titik terendahnya dalam 1 tahun ini. Apa kira-kira yang menyebabkan ini dan apakah dalam kondisi ini masih rasional bisnis di metaverse saat ini? Nah, silakan Pak Tata. Baik, jadi memang kalau kita mengikuti mata uang kripto di metaverse, memang sedang turun. Ini sebetulnya gini ya, proses mata uang kripto di metaverse ini sama seperti kita punya saham di bursa efek ya, di pasar saham ya. Nah, jadi pasar saham juga ini beberapa saham-saham blue chip itu juga turun ya.
apa ya memang situasi saat ini kurang menguntungkan ya. Nah, mungkin efeknya kalau harga Ethereum turun, harga telur naik biasanya Pak Leon. Ya. Nah, jadi betul Pak, kita tetap optimis lah ya. Karena memang seperti layaknya di pasar saham juga begitu. Jadi ada beberapa saham-saham kita yang turun, ya kita tunggu dulu situasinya. Ya jangan apa terus kita menjustifikasi wah ini bakal rugi gitu ya. Ya nggak apa-apa, artinya kalau itu pilihan lah ya. Pilihan tuh artinya kalau mau tetap kita simpan saham tersebut atau mungkin mata uang tersebut sebelum kita jual ketika nanti naik ratingnya ya kita simpan aja dulu gitu ya. Sama kan kalau ibu-ibu juga kalau misalkan investasinya Bu Mega biasanya punya emas gitu ya di rumah ya. Terus emasnya turun gitu ya. Ya tapi kalau emas sih nggak pernah turun ya, naik terus ya. Ya mungkin kita keep dulu gitu. Nah, kita lihat situasinya. Mungkin yang menyebabkan apa ya? Yang menyebabkan turun ini biasanya ada situasi-situasi dunia atau mungkin yang terjadi di Indonesia juga yang mempengaruhi secara tidak langsung gitu ya. Ya mungkin kenaikan BBM misalkan ya. Terus kadang-kadang disangkut pautkan dengan perang Rusia dengan Ukraina gitu ya. Atau musim penghujan yang menyebabkan banyak bencana dan seterusnya. Nah, kadang hal-hal gitu padahal nggak ada hubungannya, tapi suka dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan. Nah, sehingga membuat situasi ini tadi lesu gitu ya, bisnis ini. Padahal ya begitulah. Ini kan kayak apa ya? Minyak goreng gitu ya. Naik itu kan sebetulnya ulah spekulan ya. Jadi situasi ini digoreng gitu ya, biar biar chaos gitu kan. Nah, sehingga tadi para pelaku dari bisnis ini menjadi kurang optimis gitu. Nah, sehingga meninggalkan. Nah, padahal kalau kita tetap eksis dan istiqomah di situ, ya buktinya orang yang membeli saham itu juga nggak tergesa-gesa juga menjual sahamnya ketika nilai sahamnya turun. Gitu. Ya. Ya kebetulan Pak Sondang dan saya ini pemegang saham juga ya Pak ya. Iya Pak. Nah kita tahu lah itu kalau lagi saham turun ya kita berdoa aja gitu biar naik lagi ya Pak. Iya. Baru Yang kita penting ini. jangan jadi spekulan, Pak ya. Nah itu. Betul. Ya betul. Kemudian investasinya itu usahakan jangan dari yang pokok Betul. kebutuhan kita ya. Jadi kalau Betul. misalnya kita punya gaji pokok sekian, maka sekian persen terbesar itu memang jangan diganggu ya. Betul. Nah, mungkin ada kalanya mungkin dapat uang THR, uang serdos ya, atau Ya, uang penelitian baru boleh betul. main dikit-dikit seperti itu Ya, Pak ya. itu Nah, namanya uang dingin ya. betul, dan jangan difikirkan. Kalau saya itu biasanya jangan difikirkan ya. Ya, Seperti kita ngurus jenjang kan, jangan difikirkan. Kalau ditunggu-tungguin, aduh tersiksa kan, nggak turun-turun. Nah ya, begitu juga ini kan, pada saat kita main, termasuk ya, kalau saya banyak di emas Pak ya, udah berapa tahun, iman. iya 10 Ya, tahun tadi di amin. emas, itu nggak terasa. Satu Betul. bulan kadang-kadang 1 gram, kalau lagi banyak duit bisa 5 gram. Wah, Kalau amin. lagi nggak banyak duit ya ambil yang cicilan 1/7 gitu kan, nah kira-kira seperti itu. Iya, betul. Nah, Ya, jadi kalau saya tetap optimis nih, betul karena sekali, nanti betul. beberapa pelaku bisnis seperti Metaverse Corporate sudah mulai Mata uang dunia kan banyak. juga bergeser ke digital Pak ya. Betul. BI sekarang sudah mendalami infrastruktur untuk digital money. Ya. Gitu ya. Nah, gitu. Betul Jadi itu. tidak tertutup kemungkinan nanti di semacam Bitcoin itu ada rupiah koin jangan-jangan nanti gitu ya. Apalagi Ya, kalau kriptografinya sudah sempurna nanti ya. Itu benar, lebih benar. stabil lagi. Intinya Ya, kita jangan pesimis Pak ya. jangan pesimis. Tetap optimis tapi jangan juga jor-joran ke bidang baru ini gitu ya. Ya, Nah, contohnya kan Metaverse itu Facebook memang saat ini sedang mengalami ujian berat karena perusahaan dan kekayaan pribadi Mark itu anjlok karena mungkin orang gamang, istilahnya gamang gitu ya. ya, Karena ya. memang
di suatu sisi sangat bagus sekali. Saya lihat iklan-iklan dari Mark itu luar biasa canggihnya. Jadi kalau kita sekarang Zoom seperti ini, itu kepala kita seolah-olah berdekatan langsung dengan Pak Irman, Bu Nurul, Bu Itria, tetapi secara Ya, virtual. Kalau yang saya lihat di iklan mereka itu ya. Sambil betul. olahraga, bisa tinggal tekan jam, langsung muncul virtual screen-nya, bisa sambil rapat. Bahkan mungkin saya sambil menemani ibu saya konsultasi ke dokter bisa sambil memoderatori acara webinar lain kali Wih, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau sekarang ini keren ya. masih primitif ya itu teknologinya Iya, tapi sudah canggih untuk ukuran saat ini. ya, betul. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Ya Pak, sedikit berbagi aja Pak. Boleh Pak. Silakan Silakan Mas Pak. Sondang. Ya, berbaginya begini, maksud saya kalau yang sedang kita bahas sekarang metaverse ini tadi ada apa namanya, pakai Peluang alat bisnisnya Pak. seperti ya Oh boleh. alat kacamata tadi. Nah, ada lagi yang saya lihat terbaru ya, ini peluang bisnis juga. Misalkan ada satu guru yoga Ya, di satu tempat, kemudian kita ini mau yoga dari rumah. Nah, ya, kita bisa mengikuti instruktur itu Jarak jauh Pak ya. jarak jauh, tapi tidak memakai itu. Jadi langsung di mata. Di mata digunakan alat itu. Jadi mereka berkomunikasi melalui mata itu seperti kontak toples itu ya. Iya, Google Glass Gimana Pak ya. dia mengikutinya di rumah, tapi tidak pakai kacamata yang Oculus tadi. tadi ya. Iya. Nah, Oke. mungkin itu coba kita ini lagi, nanti kita dalami lagi. Kalau memang itu bagaimana. Saya juga realnya belum dapat, tapi videonya ada. Iya, ya. Videonya ada, mungkin kita berbagi nanti. Boleh. Nah, itu salah satu perkembangan dari penyempurnaan metaverse mungkin. Itu aja masukan dari saya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, Terima kasih Terima Pak kasih. Sondang. Bu Itria sudah on? Apa mau berbagi dampak psikologinya Bu Itria? Oke, tidak Pak, nanti Oke, aja nanti kayaknya. aja. Oh, sesi Bu Itria khusus ya? Dampak Aduh. psikologi dunia metaverse tadi ya, kita ngobrol sedikit-sedikit tadi ya. Kita bicara Iya, empat sedikit, mata aja ya. Boleh. Iya, sedikit mau bertanya Pak Siap. Tata, terima kasih kesempatannya. Ini sebetulnya informasi baru bagi saya orang psikologi mengenai teknologi metaverse ya. Menarik tadi bagaimana bisnis di metaverse ini. Cuman saya ingin tanya sedikit bahwa sebetulnya memang setiap manusia itu memang perlu menghadapi perubahan, artinya perubahan menuju pada kesejahteraan. Nah, intinya tadi ada perilaku optimis ya Pak ya. Nah, kan di bisnis itu kan perlu ada juga perlu menghadapi berbagai tantangan dan risiko juga pastinya. Nah, apakah ada regulasi atau bagaimana regulasi yang sudah dilakukan, terutama para pelaku bisnis UKM gitu? Apakah sudah ada edukasi yang diberikan untuk para UKM ini untuk tetap optimis walaupun misalnya menggunakan metaverse ini, Pak? Itu saja sih yang pengen saya pahami. Terima kasih Pak Tata, terima kasih Pak Leon kesempatannya. Sama-sama Bu Itria. Silakan Pak Tata. Ya. Baik, kalau bicara regulasi biasanya antara eksistensi dengan regulasi duluan eksistensinya, Bu. Jadi regulasi itu biasanya dibuat berdasarkan keadaan, Pak ya? Iya, jadi saat ini memang kalau bicara regulasi belum ada. Justru kita sebagai akademisi juga praktisi mengembangkan teknologi ini, ya mana dulu nih, jangan telur dulu apa ayam dulu gitu. Jadi kita action aja dulu, terus yang pasti ke arah yang positif, ya membangun satu wirausaha bisnis yang meningkatkan kesejahteraan para pelakunya tadi, ya pelaku UKM atau pelaku bisnis lainnya. Nah, ketika nanti itu eksistensi itu semua sudah berjalan, barulah regulasi mengatur. Ya biasanya ada mungkin ya dalam proses bisnis itu ada persoalan yang
muncul yang mungkin konflik atau masalah yang muncul, nah biasanya regulasi di situ mulai hadir gitu ya. Karena Tahap memang awal harus, mungkin dikasih free dulu Pak ya barangkali ya. ya, karena Nanti memang kalau tadi, sudah marak bisnisnya baru pasti Bu BenQ kita kan dulu contohnya YouTuber-YouTuber itu kan belum ketahuan ya pajaknya. Tapi setelah dinego, pokoknya kalau berbisnis di wilayah Indonesia itu harus ada pajak. betul, Nah, alhamdulillah saya juga Pak udah monet YouTube saya dan waktu saya mau coba link kan itu yang sudah ada permintaan tax account. betul, Nah, jadi seperti itu nanti. Mungkin Bu Itria ke depannya kalau sudah marak, entah di metaverse sudah dia meta bisnis, saya juga ikut di meta bisnis. Kalau sudah ada incoming income, pada saat mau klaim, biasanya pada kisaran $100, pasti dia akan memintakan tax-nya. ya, Jadi pemerintah kita sudah bekerja sama dengan Google, Facebook, Instagram, yang populer-populer itu TikTok. Kalau itu dia akan meminta pajaknya. Dan memang kita betul, wajib lapor nanti. Kemungkinan betul. seperti itu bayangannya Bu Itria. Iya, jadi memang seperti juga dulu ya, pajak PPN ya. Mm-mm. Pajak PPN ketika itu warung Tegal itu dulu mau dipajakin tuh. Kalau nggak salah, saya dengar juga. Karena kalau omsetnya sebulan lebih dari 60 juta kena pajak. Apalagi Nah, rumahnya di Tegal-Tegal itu miliaran Pak ya. Kalau kita main ke Tegal itu, iya ternyata ya pengusaha warung Tegal itu rumahnya wah luar benar, biasa rumah-rumahnya itu. di Tegal itu luar biasa. Di Madura Ah, juga Pak, kemarin kan sempat main, menurut cerita orangnya tidak tinggal di Madura, dia pulang setahun sekali 2 kali, tapi rumahnya itu MM-an biasa, di tengah walah, sawah, di luar pinggir biasa. kampung, ya nah gitu. Mantap gitu ya. Ya mungkin tadi kembali ke pertanyaan Ibu Itria bahwa regulasi itu biasanya setelah eksistensi dari para pelaku bisnis atau UKM di dunia metaverse ini memberikan dampak yang luar biasa. Nah, barulah biasanya pemangku kepentingan atau pembuat regulasi dalam hari ini pemerintah itu wah ini lumayan juga kan kalau YouTuber atau nanti wah ternyata Betul, Pak betul. Leon jualan apa itu tadi? Jualan NFT non fungible tokennya di metaverse miliaran gitu ya. Iya, Saya betul. Sarini itu kan harus kena pajak gitu. Kalau itu pasti kena pajak yang seperti itu ya. Ya mungkin siapa tadi Gozali Everyday itu juga kena pajak akhirnya. Iya, pasti Gitu pajak itu. ya. Karena pada saat dia mencairkan itu pasti dimintain nomor Ya, teksnya betul. gitu. Nomor teksnya. NPWP biasanya. NPWP kalau di NPWP kita, ya. pribadi. Ya. Ya, saya juga nanti mau jualan gitu. Selain jadi dosen, Bu Itria. Ya, nanti pasti kita akan ketemu di metaverse kalau Ibu belinya di metaverse gitu. Kalau belinya Betul. di OP Mall nggak ketemu. Dan Gitu. metaverse itu juga ada platformnya beda-beda Bapak Ibu. Ya, Jadi betul. yang paling populer mungkin sekarang Meta, grup Facebook itu mungkin berbeda dengan grupnya Google ya. Jadi seperti kita main game lah. Kalau kita main SimCity ya di grup SimCity kira-kira ya. Tapi secara teknologi memungkinkan terjadi transfer. Jadi bisa saja objek yang kita ciptakan di Meta itu nanti bisa main ke Google, bisa saja. Bisa Ya, saja. tetapi saya yakin platform mereka tetap bertahan di platform masing-masing. Ya, Tadi betul. ada Roblox Pak ya, yang lain-lain ya ada Minecraft gitu ya. Bahkan dengar-dengar game Hago apa ya itu juga sudah Udah masuk. upgrade. Jadi kalau kita chatting itu kita seperti duduk di sofa. Nah, kan kita sampai pakai earphone. Jadi orang yang teman kita ngobrol itu ya seperti biasa. Jadi kalau dia selengean, dengarnya selengean. Kalau dia kasar, nah itu dampak negatifnya mungkin ya ada cyberbully. Ya. Kalau ketemu langsung kan nggak terlalu berani orang bully kita kan. Nah, tapi kalau dalam dunia metaverse kalau dia nggak suka, wah itu bisa buliannya bisa kasar sekali ya. Saya tuh iseng-iseng mau cari interface-nya aja sebenarnya kan. Ya. Interface dari yang chatting-chatting itu. Wow, ternyata selain memudahkan komunikasi yang tadi peluang cyberbully itu juga cukup mengerikan ya. Mudah-mudahan bisa di-reduce nanti ya. Baik, Ya, Bapak oke. Ibu sekalian, bagaimana? Mungkin ada lagi yang mau berbagi pengetahuan atau mungkin menambahkan atau yang kurang jelas, kita persilakan Pak, masih ada 5 menit lagi. Nah, ini di luar dugaan ya. Prediksi kemarin di bawah 100, ini tembus di atas 100, bahkan beberapa dari luar
institusi Bina Dharma. Mungkin saran dari saya nih buat adik-adik mahasiswa ini bisa jadi objek penelitian Betul sekali, betul untuk apa sekali. menyusun skripsi atau mungkin Membangun tesis gitu. metaverse, oke. Ya. Atau Nah, cukup bisa menggunakan platform yang ada, tapi dengan metode terbaru silakan, gitu ya. ya. Ya mungkin nanti kita akan ini Pak Leon, kita akan buat webinar series berikutnya untuk tadi tentang kejahatan di dunia metaverse, terus Boleh juga juga mata dampaknya, uang, Pak ya. ya mata uang metaverse, Hmm, terus nanti banyak sebetulnya idenya gitu. betul, betul, betul. Nah, nanti ya kebetulan kalau kita bukan pelaku metaverse, ya nggak akan bisa cerita gitu. Tapi Betul, kalau betul. kita pelaku metaverse, saya yakin Bapak Ibu nanti bisa berbagi gitu. Iya, Ya. benar sekali. Nanti kegiatan itu misalnya ya, kalau di dunia chatting, maaf ya, kita beraktiviti, nanti misalnya kalau kita online 10 menit, kita akan dapat misalnya 10 koin, misalnya ya. Nah, dengan jumlah tertentu koin itu bisa kita beli dengan objek-objek. Kadangkala dikasih mahkota, kalau dalam game ada pedang, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah nanti ke depannya. Jadi ada activity yang kita lakukan secara online, itu ada benefit juga secara online. Keuntungannya adalah transparan. Kalau dalam dunia kita kan kadang-kadang nggak tahu, kok si A dapatnya 10 juta ya, kok si B cuma dapat 1 juta misalnya ya. Tapi kalau dalam dunia dunia metaverse nanti selama kita tahu rule-nya, kita bisa dapat secara transparan dan akuntabel gitu. Tentu sejauh ini masih bisa dibelanjakan dalam dunia metaverse itu sendiri. Ya. Saya sendiri beberapa udah dapat Pak di beberapa aplikasi ya dengan activity tadi, dan itu bisa langsung ditransfer ke uang real money. Ya. Jadi dari yang uang digital tadi itu bisa langsung ke real money, walaupun jumlahnya belum terlalu besar. Ya. Nah, dan dia langsung masuknya ke digital money yang melalui fintech kita, misalnya ada GoPay, Ya. ada OVO. Kan lumayan juga itu ya, bisa buat pesan GoFood gitu kira-kira ya. Benar. Untuk makan siang lah hari ini. Gitu. Iya, gitu. Iya, iya. Baik, Pak Tata, nampaknya sudah puas Ya. semua ya. Setidak-tidaknya untuk pengetahuan awal ini sudah membuka wawasan kita semua. Terima kasih banyak Pak Tata, kemudian Sama-sama. yang berpartisipasi tadi ada Pak Sondang, Pak Heri, dan Ibu Itria, serta rekan-rekan dosen yang lain, baik yang di dalam Bina Dharma maupun di luar Bina Dharma, juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Ini semoga menambah wawasan kalian ya. Bagaimana tren zaman kalian nanti itu tidak lagi seperti sekarang, tapi sudah masuk ke dunia baru yang dikenal dengan istilah metaverse ini. Jadi harus dipersiapkan diri dari sekarang. Bahkan kalau mau lebih real, silakan kamu oprek istilahnya ya, peluang-peluang skripsi, penelitian, tugas akhir kalian. Nah, itu bisa bagus sekali. Ya, betul. Baik, sesi inti saya tutup. Di sini tadi saya juga dapat titipan pantun lagi dari pujangga kami ya. Katanya ya, air terjun deras memancar, batu di Cakep, sungai berbongkah-bongkah. cakep. Webinar sudah berjalan lancar, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Iya. Ada lagi kata Bu Eni ya. Adu banteng dengan matador. Pakai Cakep, sepatu hanya sebelah. Saya selaku moderator, mohon maaf cakep. jika ada salah. Jumpa Amin. lagi pada sesi webinar selanjutnya, Bapak Ibu ya, masih bersama kami Pusat Riset di RPM Bina Dharma, terutama dari bagian ICT Innovation, Smart System dan Data Science, serta Fakultas Ilmu Komputer. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Iin Seprina. Silakan Bu Iin. Baik, terima kasih kepada Pak Leon selaku moderator dan juga terima kasih banyak atas ilmunya Pak Dr. Tata Sutabri. Hari ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya. Tentunya bagi mahasiswa dan juga mungkin ada yang di luar dari akademisi di sini ya. Tentunya bisa menambah ide ya dari sisi bisnis gitu seperti itu ya bisa kita kembangkan gitu ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan hampir selesai webinar nasional kita pada hari ini. Untuk itu sebelum menutup acara ada baiknya kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi akan saya
kode ya Pak ya, Bapak Ibu ya, tolong diaktifkan semua kameranya karena sesi apa ini dokumentasi ya pemotretan ya. Jangan lupa absensi juga Bu In, absensi Ya. di chat ya. Ya, pada Bapak Ibu yang belum mengabsen ya, absensi linknya itu ada di kolom chat. Kemudian absensi itu akan dikirimkan e-sertifikatnya melalui email masing-masing. Baik, saya kode aja ya. Untuk silakan diaktifkan Bapak Ibu supaya kelihatan ganteng dan cantiknya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk halaman kedua, tolong Bapak Ibu senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman ketiga, silakan diaktifkan kamera depannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah ya hari ini ya 100 lebih ya pesertanya. Jadi ini ada 5 halaman Zoom-nya ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, dengan berakhirnya webinar nasional kita pada hari ini, nanti mungkin ada seri-seri berikutnya dan dimohon kepada Bapak Ibu juga akan mengikuti semua rangkaian kegiatan webinar series kita Riset Grup Ilmu Komputer. Baik, sebelum menutup, burung elang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Cantik. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada webinar hari ini. Kami doakan selalu sehat dan banyak rezeki. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Semoga warahmatullahi tercapai wabarakatuh. apa Makasih yang Bu. diinginkan. Makasih Pak. Sama-sama.